Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Bertemu lagi bersama saya di channel Pencari Jalan Pulang. Seperti biasa, di sini saya kembali untuk menyampaikan kajian-kajian terkait ilmu tasawuf yang metode praktisnya ada di dalam tarekat. Adapun judul yang malam ini akan saya bahas yaitu adalah apakah tawasulmu kira-kira akan nyambung? Itu yang saya akan bahas pada malam ini. Jadi begini ya teman-teman, bagi kami para praktisi ilmu tasawuf dengan menggunakan metode praktis yaitu disebut tarekat, bahwa tawasul teman-teman yang dibacakan pada saat berdoa itu tidak akan nyambung kalau kita tidak ada ikatan berguru dengan orang yang ditawasuli itu, gitu. Bagaimana kita bisa nyambung dengan orang itu? Wong orang itu beda zaman dengan kita. Bisa, yaitu dengan cara kita berguru kepada muridnya orang itu. Contohnya kita bertawasum dengan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita bertawasul dengan menyebut nama-nama kekasih-kekasih Tuhan, ulama-ulama, gitu kan. Kita gak akan bisa langsung nyambung ke sana, kecuali kita terhubung dulu kepada murid-muridnya ulama itu. Tetapi yang saya maksud di sini bahwa menyambung itu, berguru di situ adalah berguru secara ikatan batin, melalui pertemuan zahir dulu dengan murid-muridnya. Dan setelah bertemu dengan ikatan zahir dengan murid-muridnya sampai berguru ketemu ikatan guru kodim melalui muridnya itu, disitulah tawasul kita akan sampai, begitu. Kalau kita gak ada ikatan berguru, kita hanya tahu nama, tahu tokohnya, tahu kemansyurannya, lalu kita sebut namanya, itu gak akan nyambung, gitu. Kecuali kita telah terhubung kepada muridnya dulu, gitu. Makanya kata Imam Ghazali, bergurulah kalian kepada yang guru-gurunya sambung kepada Rasulullah. Bukan berguru akal ya, bukan berguru syariat ya, gitu. Tapi berguru tarekat, gitu. Tapi berguru ilmu spiritualnya, gitu. Kalau berguru secara akal ya kayak kita sekolah di sekolah aja, sekolah agama, gitu. Bukan hanya sebatas akal nih, bukan, tapi kita berguru secara batin melalui zahirnya dulu. Makanya kata moyang guru saya, guru itu akan memberikan transfer of knowledge dari kepalanya guru kepada kepala si murid, kepada akal si guru, kepada dari nalar si guru, dari kepalanya si guru kepada kepala si murid. Nah, nanti batinnya si guru juga akan memberikan transfer of knowledge kepada batin si murid, gitu. Dimana syarat pertama itu transfer of knowledge dari akal dulu. Setelah berguru kepada beliau, maka nanti ada transfer of knowledge dari ruhani guru ke ruhani muridnya, gitu. Seperti itu. Nah, disitulah kita mendapat sambungan, disitulah kita mendapat tali wasilah, disitulah kita mendapat kabel, gitu. Apakah setelah mendapat kabel kita terjamin akan wusul, akan nyambung? Sebenarnya ini cukup kompleks juga. Maksudnya gini, kabel itu ada kabel tapi belum tentu ada setrumnya. Sehingga carilah guru yang memang dia terhubung sanadnya kepada
sampai kepada Rasulullah, dan tentunya pastikan ada unsur mutlaknya, ada gelombang mutlaknya gitu. Ada sistem mutlaknya gitu. Tentunya kalau sudah punya sistem yang mutlak, pasti ada metodologi yang waris gitu. Ada metodologinya, ada tarekatnya, ada metodenya. Setelah ada metodenya, belum tentu ada unsur mutlaknya. Metode itu syariatnya, unsur mutlak itu adalah hakikatnya. Metode itu adalah kabalnya, unsur mutlaknya itu adalah setrumnya. Makanya ada banyak tarekat gitu. Terus kalau semua ada banyak tarekat, bebas dong saya memilih tarekat yang mana-mana saja, bebas, silahkan. Tapi hanya ada satu tarekat puncaknya gitu. Kalau ibaratnya dibuat segitiga piramida, banyak jalan menuju Roma, ada satu tarekat yang menjadi pucuk tertingginya gitu. Ada satu tarekat yang menjadi batang pohonnya. Kalau kata moyang guru saya, bahwa ini mahkotanya tarekat, bukan cincinnya, bukan gelangnya gitu. Seperti itu. Makanya kalau orang-orang dulu nih cerita-ceritanya ya, berguru ke guru ini, guru si A, ilmu hakikatnya nih, berguru sampai sudah mencapai makom tertentu, si guru tersebut akan menyuruh, silahkan kamu pergi dari sini, kamu berguru, cari guru yang lain. Disuruh cari, ketemu guru yang lain itu, sampai selesai berguru di sana, silahkan kamu sudah selesai berguru di sini, kamu pindah ke guru yang lain, sampai dia menemukan batang pohon itu sendiri gitu. Menemukan guru yang memiliki unsur mutlak yang paling tinggi, sampai ke temu yang batang pohonnya gitu. Dan disitulah si murid akan bisa membedakan setrumnya seberapa besar gitu, seberapa tinggi dari sekolah ini, dari sekolah ini, sekolah ini, karena dia sudah mencoba gitu. Begitu dia ketemu yang setrumnya kecil misalkan, dia juga bisa mengetahui. Kenapa bisa mengetahui? Karena dia pernah menemukan setrum yang lebih besar. Dia bisa menilai sepatu itu palsu karena dia sudah menemukan, mencoba sepatu yang aslinya gitu. Seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau kita sudah ketemu sambungan kabel, pastikan juga ada setrumnya. Kalau kita sudah ketemu setrumnya, tawasul kita akan wusul, akan nyambung. Karena kata Nabi juga, besertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta dengan Allah, maka beserta dengan orang yang telah beserta dengan Allah. Jadi berguru itu wajib. Gak bisa kita berguru kepada kitab atau hanya sebatas guru syariat, gak bisa. Karena itu gak akan dibawa mati. Yang dibawa mati itu adalah ilmu spiritual, guru spiritual. Karena di dalam Islam juga ada spiritualnya, yang namanya agama itu sudah pasti spiritual. Bukan pengetahuan akal. Gitu. Kalau yang spiritual tingkatannya itu hakul yakin, bukan yakin karena logika, bukan. Tapi memang empiris. Gitu. Terbukti secara hakul yakin. Nah, itulah yang diterima oleh Tuhan. Kalau hanya sebatas logika, akal, itu gak diterima sama Tuhan. Tuhan yang menerima yang hakul yakinnya gitu. Seperti itu. Memang banyak orang-orang yang menyampaikan tentang ilmu kerohanian, tentang ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. Cuman kalau hanya sebatas teori, itu belum menjadi jaminan. Kalau dia hanya menjelaskan secara teori. Oke, dia bisa menjelaskan secara teori. Dan dia ternyata punya metodologi.
gitu kan. Metodologi yang diterima lewat gurunya. Namun apabila dia sudah tidak ada sambungan, orang yang mengaku guru itu sudah tidak ada sambungan kepada Tuhannya, alamat si muridnya juga semuanya itu akan terputus, tidak nyambung. Karena dia mencoba menginduksi kepada orang yang mengaku sebagai guru tersebut. Gitu. Seperti itu. Makanya kembali lagi saya juga sering menyampaikan bahwa ini ya rezeki masing-masing. Teman-teman mau jungkir balik pun, kalau sampai teman-teman belum mencapai titik yang dianggap cukup oleh Tuhan, ya teman-teman masih harus terus mencari. Dan tetaplah meyakini bahwa akan dapat ketemu jalur yang waris, gitu kan. Yang benar-benar masih terdapat unsur yang mutlak. Gitu. Apalagi ketemu yang batang pohonnya. Gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya bahwa tawasul yang kita baca, yang misalkan teman-teman baca, sementara teman-teman tidak ada sambungan berguru secara batiniah, secara rohaniah, jasmaniah dan rohaniah kepada murid teman-teman yang baca pada saat tawasul itu, kepada murid-murid yang nyambung sejaman kepada teman-teman itu, ya menurut saya ya, karena bagi teman-teman kan ini pandangan, sehingga saya menjawabnya secara menurut gitu kan. Menurut saya itu gak akan sampai. Kalau boleh saya tegas, ya itu tidak akan sampai. Sebab teman-teman belum nyambung ke kabelnya. Bapak-bapak Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Ya teman-teman belum pernah ada sambungan berguru terus menyebut-nyebut namanya, yang gak akan diklaim sebagai muridnya juga. Karena tidak masuk ke dalam rantai gurunya itu. Gitu. Lain ceritanya kalau teman-teman sempat berguru kepada sang jahirnya muridnya itu, dan teman-teman berizki gitu kan, sampai ke tingkat hakikatnya, yang semula gurunya guru jahir sampai kenal kepada guru batinnya, yang semula dapat transfer of knowledge dari kepalanya sang guru sampai ketemu transfer of knowledge dari batin si guru. Nah disitulah teman-teman mulai dapat sambungan. Mungkin itu ya pembahasan saya tentang tawasul. Semoga ini bisa jadi bahan renungan, semoga ini bisa bermanfaat. Saya tidak membenarkan dan tidak menyalahkan, karena semuanya juga tentunya sudah menjadi algoritma Tuhan, sudah menjadi takdir Tuhan. Cuman teman-teman kalau tidak mau merubah, tidak mau berjuang untuk menemukan yang sebenarnya, pasti gak akan dapat. Makanya kita harus tetap berikhtiar menemukan sang guru tersebut. Gitu. Saya menyampaikan di sini bukan ibaratnya bukan menjual kucing dalam karung, bukan. Ya saya menyampaikan karena saya bisa menunjukkan jalan dan caranya. Kalau teman-teman mendapatkan informasi ini dari saya, terus teman-teman mencari sang guru tidak melalui saya, ya itu kan bukan tanggung jawab saya. Gitu kan. Lain ceritanya saya menyampaikan dan teman-teman mencoba klarifikasi kepada saya akan tunjukkan jalan dan caranya. Yang mana sebelum itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Yaitu apa? Ada prosesnya. Teman-teman harus dibayat dulu. Harus zikir sendiri, zikir jemaah. Dan ingat, di sini tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk apa? Mengharap rahmat dan ridhonya. Kalau teman-teman kesini hanya untuk pengen kaya, pengen sehat, pengen sembuh, ya itu masih tujuannya dunia. Kalau di dalam ilmu tarekat kami ini tidak ada harapan ke situ, tidak boleh. Murni untuk mendapat rahmat dan ridhonya. Kalau kita sudah beserta dengan rahmat dan ridhonya itu, apapun ya kita akan menangkan. Apapun akan akhir kebahagiaan. Gitu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.